Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil 'iqabi dzil tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Jumat ini persis kita berada di Jumat pertama dan di hari pertama pula bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah dan nantinya bulan Dzulhijjah, tambah lagi bulan berikutnya bulan Muharram, ini diabadikan oleh Allah sebagai 3 bulan berturut-turut yang dinamakan oleh Allah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi insyaallah jenengan semua memukaddimah insyaallah Jumat ini Jumat yang sangat mulia di mata Allah. Dan begitu pun Jumat-Jumat berikutnya. Jamaah sekalian, tentu kita bersyukur, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah karuniakan kita umur panjang, bisa berjumpa dengan bulan-bulan yang sangat mulia ini. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekaligus bagaimana kita mensikapi atau menyikapi 3 bulan berturut-turut seperti ini. Silakan nanti jangan bisa mentadabburi lebih dalam lagi di rumah dalam surat At-Taubah ayat 36 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddat asy-syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan alam semesta ini, yauma khalaqas samawati wal ard, itu jumlahnya 12 syahran, ada 12 bulan. Ini sepakat para ulama ma'asyar muslimin, bulan-bulan ini 12 bulan ini adalah bulan-bulan qamariyah atau yang biasa kenal dengan bulan-bulan hijriyah. Ini bulan yang fi kitabillah, yang ada dalam catatan Allah. Ini sekaligus saya melalui mimbar ini mewasiatkan kepada saya pribadi dan jamaah sekalian untuk kita merasa bangga menggunakan almanak hijriah ini. Ini almanak kita semua, penanggalan kita semua, hari-hari kita semua. Kenapa sampai Allah mengatakan minha, dari 12 bulan itu ada arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Yang menarik, Allah menggarisbawahi pada ayat itu, itulah agama yang lurus.
agama yang benar. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita untuk melihat benar dan tidaknya agama kita ini, perhatian kita terhadap bulan-bulan mulia ini. Apa itu? Kata Nabi, satu menyendiri. Dan ini sudah jenengan lewati 2 bulan menjelang Ramadan yang kita kenal dengan bulan Rajab. Kemudian Sya'bannya tidak masuk, Ramadannya pun juga tidak masuk, walaupun Ramadan lebih mulia lagi. Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan di situ ada satu malam, InsyaAllah jenengan kemarin jumpa dengan malam itu, malam Al-Qadar. Di bulan Ramadan, Masya Allah, doa-doa kita tembus langsung ke arsy Allah. Ada pelipat gandaan pahala luar biasa. Tapi tidak masuk pada 4 bulan ini. Kemudian Syawal pun kemarin sudah kita lewati, berakhir, ini juga tidak masuk. Nah sekarang ini Pak, saat ini sampai 90 hari ke depan, ini adalah bulan-bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, yang 3 berkesinambungan, ya, berurutan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzulqa'dah sekarang tanggal 1, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Amalan apa yang paling mulia? Tentu yang paling mulia, saya juga berdoa di siang yang sangat mulia ini buat jenengan semua yang hadir di sini. Amalan yang mulia itu adalah amalan melaksanakan ibadah haji. Al-Hajju dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan kepada kita Ashhurum ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang sudah kita maklumi bersama, kita ketahui bersama. Apa itu? Ya mulai sekarang jemaah sekalian. Makanya jemaah haji mulai saat ini, bulan ini sudah mulai berangkat. Biasanya berakhir nanti di bulan Muharramnya, 3 bulan ini. Dan monggo bagi yang diberi oleh Allah kemampuan berangkat jemaah sekalian. Sampai punya kemampuan, segera store jemaah sekalian. Tidak usah kemudian berfikir menunggu sekian puluh tahun, sekian likur tahun. Allah melihat niat kita. Dan jangan main-main di bab yang satu ini. Dan haji ini ukuran kesempurnaan agama kita. Orang yang kalau sudah naik haji, melaksanakan ibadah haji, sempurna sudah keislamannya. Syahadat, kita sudah semuanya bersyahadat. Salat, kita semuanya salat. Puasa, kita semuanya puasa. Berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, hampir kita semuanya berbuat seperti itu. Tinggal satu Pak, haji. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasa'ahu Allahu likay yahujj tsumma lam yahujj, barang siapa oleh Allah diberi keleluasaan rezeki, kemudian dia tidak tertarik sedikit pun untuk melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam itu, yang kelima itu, tidak mau naik haji karena berbagai macam pertimbangan, terus mati Pak pada tahun itu dalam suasana niat seperti itu, tidak punya niat untuk melaksanakan haji, metatan jahiliyah. Orang itu dianggap mati jahiliyah, dianggap Abu Jahal, dianggap Abu Lahab Pak. Seakan-akan sama dengan masa mereka. Wa fi riwayah mata yahudiyan atau nasraniyan atau majusian. Orang itu meninggal dalam suasana majusi, Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah. Saudara, monggo store Pak. Mau 30 tahun lagi nanti akan bisa berangkat, tidak jadi masalah. Kalau Allah berkehendak, sampean imbangi 90 hari ke depan, sampean berdoa pada Allah, ya Allah, jangan matikan saya kecuali Engkau takdirkan saya bisa melaksanakan ibadah haji ini. Allah punya kehendak Pak buat kita semua. Baik, saya tidak akan bicara masalah ini jemaah sekalian. Lalu bagaimana dengan kita di sini? Bagaimana cara kita untuk memuliakan bulan ini? Ketika Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Lanjutkan saja ayatnya jemaah sekalian. Ada 3 arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan ini. Saudara, bulan ini Pak tidak boleh ada kezaliman di antara kita satu sama lain. Walaupun para ulama kita mengartikan zalim itu
macamnya, ragamnya ada 3 bentuk. Pertama, zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmun nas li nafsihi, zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak dibahas, adalah kezaliman yang terjadi di antara kita sesama manusia ini. Zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada Allah. Apa itu bentuknya? Itulah mereka-mereka yang jauh dari aturan Allah. Itulah mereka-mereka yang tidak merespon perintah Allah. Itulah mereka-mereka, Pak, yang menyelisihi perintah-perintah Allah dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan jamaah sekalian, kita diajak, Pak, untuk menjadi semi malaikat. Benar-benar menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah secara totalitas, ma'asyal muslimin. Apapun perintah Allah, sebenarnya kita sudah punya modal. Sebulan yang lalu kita luar biasa mesra dengan Allah. 1 bulan penuh kita berpuasa, 1 bulan penuh kita salat malam, 1 bulan penuh kita menghatamkan Al-Quran, 1 bulan penuh kita betah di masjid i'tikaf, menyambut malam Al-Qadar dan lain sebagainya. Lanjutkan itu, ma'asyal muslimin, biar kita tidak dikatakan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya takuti, satu ayat, Bapak, Saudara, di atas ayat Al-Kursi, surat Al-Baqarah itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di atasnya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ini, Pak, bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kafir memang ada 2, Pak. Ada kufrun i'tiqadiyun, ada kekafiran secara keyakinan, itulah Yahudi, Nasrani, Majusi. Jelas itu, Pak, sudah bentuk kezaliman yang luar biasa kepada Allah. Tapi menariknya pada ayat ini, saya merenung betul ayat ini, ma'asyal muslimin. Allah memanggil kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba lihat, Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman, Pak. Jadi kalau tidak ada iman, mungkin kita tidak tertarik pula mendengarkan ayat ini. Ditujukan kepada kita. Uniknya, Pak, akhir ayat ini, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Berarti ada orang mukmin, Pak, nyerempet sifat-sifat kekufuran di situ. Kapan itu? Anfiqu mimma razaqnakum. Ayo berinfaklah dari apa yang kami berikan kepada kalian. Ingat jemaah sekalian, harta kita itu titipan Allah, mimma razaqnakum. Dan Allah minta kembali, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari apa yang aku berikan kepada kalian, apa yang aku rezekikan pada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya satu hari kiamat nanti, jemaah sekalian. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Jual beli, Pak, tidak berfungsi lagi. Ketika sampean menyimpan harta kita, tidak mau berbagi pada saudara kita, dan itu titipan Allah, dan Allah menyuruh kepada kita untuk kita berbagi, kemudian kita tahan, hati-hati, ma'asyar muslimin. Tidak berfungsi, Pak. Sampean untuk nyogok malaikat tidak berfungsi lagi, jemaah sekalian. Kalau sekarang sampean ada masalah hukum, baik itu pidana atau perdata, masih bisa bermain-main, Pak, dengan uang kita. Tapi di akhirat nanti, la bai'un fihi, tidak berfungsi lagi, Pak, jual beli seperti itu. Wala khullah, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita pula. Wala syafa'at, tidak ada pula syafaat. Apa kata Allah? Wadh-dhalimuna wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir seperti itu, itulah orang-orang yang zalim. Mohon maaf, sampai lihat tafsir yang ada, ma'asyar muslimin. Kata-kata kafir di sini, Pak, menuju kepada orang-orang beriman yang medit, yang kikir.
yang ditumpuk-tumpuk kekayaannya, tidak mau berbagi di hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau merespon perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah, itulah bentuk kezaliman kepada Allah menimpa kepada orang beriman. Tentu puncak kezaliman kita kepada Allah, na'udzubillah, asyirk billah, syirik kepada Allah. Inilah yang kemudian diarahkan oleh Sayyidina Luqman ketika menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ananda, hati-hati ya terhadap syirik ini. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah, karena syirik itu bentuk kezaliman yang paling dahsyat. Ikhwatal iman, evaluasi selesai sudah Pak ya. Kita Jumatan tiap pekan seperti ini, selesai sudah dunia klinik, dunia jampi-jampi, dunia perdukunan, dunia perjinan Pak. Selesai sudah Pak. Sampian harus betul-betul bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa hanya untuk Allah. Dan Allah sangat tersinggung ma'asyar muslimin. Itu bentuk kezaliman yang dahsyat kepada Allah kalau ada di antara manusia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, tentu yang kedua adalah syirik zalimnya manusia pada dirinya. Apa ada manusia zalim pada dirinya? Kalau secara fisik Pak, banyak manusia tidak bisa menjaga fisiknya. Minum minuman keras, merokok berlebihan, apalagi sampai main narkoba, itu merusak dirinya Pak, menzalimi dirinya. Kurangi bab. Sampian harus paham betul Pak, khususnya bagi kita yang sudah kepala 5 ke atas ini ma'asyiral muslimin, harus tahu diri Pak apa yang kita makan ini. Jangan sampai menzalimi fisik kita ini Pak. Kadang banyak makanan-makanan yang halal Pak, duitnya halal, makanannya halal, tapi belum tentu baik bagi kita. Muslim harus cerdas apa yang dia makan, karena begitu sampean makan Pak, sampean tidak pakai kecerdasan kita, hanya mengikuti syahwat makan kita, menzalimi diri kita. Ketika sakit, sampai tidak bisa ke masjid. Kata setan, yang penting orang ini tidak ke masjid. Ketika sakit, sampai tidak bisa salat subuh ke masjid. Ketika sakit, tidak bisa puasa sunnah. Ketika sakit, tidak bisa silaturahim. Ketika sakit, bahkan tidak bisa bekerja Pak. Menyibukkan banyak orang, menyusahkan banyak orang. Hati-hati jebakan setan ma'asyiral muslimin. Lewat bentuk kezaliman pada fisik kita Pak, makan makanan yang tidak baik pada diri kita. Termasuk juga menzalimi diri sendiri, melanggar aturan Allah, menceburkan diri kita ke nerakanya Allah karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, adapun zalim yang terakhir adalah zalim antar kita semua ma'asyiral muslimin, antar sesama manusia. Ingat ya akhil karim, agama kita ini Pak, agama yang sangat menjaga betul bab-bab yang satu ini. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Apalagi zalim kepada orang tua kita sendiri, zalim kepada kakak adik kita Pak, sehingga tidak tegur sapa karena urusan-urusan materi, urusan warisan. Zalim kepada ponakan kita, zalim kepada paman kita. Hati-hati Pak, wa ulul arham aula min ba'd. Keluarga terdekat ini Pak lebih utama untuk kita jaga. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalim. Zalim kepada istri, zalim kepada anak, termasuk juga zalim kepada relasi di antara kita. Sampean lihat Pak, silakan lihat ini Jumat, mumpung kita belum selesai khutbah ini Pak, renungi diri kita, ada tidak kezaliman pada diri saya pada orang lain yang menimpa kepada saya, yang saya lakukan kezaliman itu, yang punya utang bayar utangnya Pak. Kalau ada orang kita zalimi dengan mulut kita, omongan kita yang pedes, minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini bulan-bulan mulia Pak. Kalau sampai ingin dimuliakan oleh Allah, jangan ada kezaliman di antara kita. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman yang seperti itu gelap nanti pada hari kiamat ma'asyiral muslimin. Apalagi kezaliman itu sampai menutup tali silaturahim di antara kita jemaah sekalian. Hati-hati. Dicabut semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin. Keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya, keberkahan pekerjaannya. Kalau silaturahim di antara kita ada kezaliman sampai tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Saudara, ini khutbah Jumat, saya tidak bisa berpanjang-panjang, baru satu poin saya bahas, fala tadlimu fihinna anfusakum. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sebelum saya tutup, saya lanjutkan dua poin berikutnya secara singkat. Yang kedua apa? Setelah berbicara masalah tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian. Mungkin kita Pak tidak ada perangnya, tapi saudara kita di Gaza saat ini sedang dimak-mak oleh Zionis Israel ini, jemaah sekalian. Sampai sekarang belum keluar tuntas Pak. Zionis ini masih bercokol di Gaza, bahkan sudah mengembur ke Rafah. Rafah ini Pak daerah perbatasan dengan Mesir dan milik Mesir, dan Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Zalim Pak, kalau sampai kemudian mendiamkan saudara kita dalam suasana seperti ini. Monggo paling tidak Pak, perang kita terhadap Israel di sana itu boikot Pak produk-produk dia. Bahkan produk Pak orang yang negara-negara yang kemudian menjadi pendukung Zionis Israel ini, makanannya, minumannya, apa saja yang kita punya Pak, kita punya semangat, saya tidak akan membelanjakan uang saya kepada orang-orang di luar kita. Ini perang. Ini perang ma'asyar muslimin. Minimal kita tunjukkan saya tidak mau beli kecuali apa yang saya beli ini jelas milik saudara kita sesama muslim. Tunjukkan harga diri kita sebagai seorang muslim. Dan bangga Pak kita beli kepada sesama muslim. Mahal-mahal dikit Pak, niatkan saya berinfak untuk saudara kita sesama muslim. Beli apa saja, pastikan duit sampean, uang sampean jatuh pada saudara kita tangan sesama muslim. Apalagi tahu Pak yang kita beli produknya mereka. Kita harus jelas sikap kita ma'asyar muslimin. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ini perintah dari Allah Pak. Seakan-akan tunjukkan izzah kita Pak, harga diri kita, kebanggaan kita sebagai muslim. Jangan biarkan saudara kita di sana kemudian terus seperti ini. Boleh jadi Pak, Israel dengan gagahnya, mungkin karena sumbangan kita masuk ke sana ma'asyar muslimin, dengan belanja yang kita berikan kepada mereka ini. Hati-hati ma'asyar muslimin. Ditutup oleh Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah di 3 bulan berturut-turut ini sangat suka kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sudah punya modal takwa itu. Ramadan baru 1 bulan kita lewat ya. Lanjut Pak puasa sunnahnya. Allah suka di 3 bulan terakhir ini. Lanjut salat malamnya. Karena antum jenengan juga sudah terbiasa 1 bulan salat malam di bulan Ramadan. Lanjut walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Lanjut baca Qur'annya Pak. Pokoknya kita di 3 bulan ini suasana takwa kita bangun. Saya yakin kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.